Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Rizky Hidayat dalam video pembelajaran. Nah, pada seri video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gerak, ya. Oke, yang perlu kalian siapkan yang pertama itu adalah buku, dan yang kedua adalah pulpen. Nah, jadi disimak sambil dicatat. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah gerak. Apa itu gerak? Ya, gerak itu merupakan benda dikatakan bergerak itu apabila terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, di sini ada kata perubahan posisi atau perpindahan. Nah, benda yang bergerak itu mengacu pada satu titik acuan. Nah, misalnya di sini ada sebuah kereta api, ya. Dia dikatakan bergerak itu apabila terdapat titik acuan. Misalnya titik acuannya adalah tiang yang ada di sini. Nah, maka saat kereta api berjalan, dia itu bergerak terhadap titik acuan, yaitu berupa tiang. Nah, misalnya antara tiang satu dengan tiang yang lain, itu dikatakan bergerak apa enggak? Tidak, karena acuannya sama, tetap dia tidak bergerak. Nah, yang berikutnya, gerak itu bersifat relatif. Nah, apa itu relatif? Nah, gerak bersifat relatif itu tergantung pada keadaan si pengamat, ya. Misalnya di sini ada seseorang yang berada di tengah jalan. Ini disebut sebagai pengamat. Nah, kemudian di sampingnya ada mobil yang sedang berjalan. Nah, oleh si pengamat saat dia melihat mobil, maka mobilnya terlihat sedang berjalan. Nah, akan tetapi seseorang yang di dalam mobil ketika melihat pengamat, maka seolah-olah pengamatnya yang sedang berjalan, padahal pengamatnya diam di tengah jalan. Nah, itu yang dikatakan gerak itu bersifat relatif, karena bergantung pada keadaan pengamat. Misalnya pengamatnya orang yang sedang berada di tengah jalan atau di tepi jalan, maka yang bergerak itu adalah mobilnya. Tetapi jika pengamatnya itu adalah seseorang yang berada di dalam mobil, melihat orang yang sedang berdiri, maka seolah-olah orang yang sedang berdiri itu yang sedang berjalan dengan arah yang berlawanan. Nah, kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis gerak, ya. Jenis gerak menurut keadaan benda itu ada gerak nyata. Gerak nyata itu misalnya tadi, ya. Gerak nyata itu misalnya bis atau mobil yang sedang bergerak, itu yang namanya gerak nyata, terjadi perubahan posisi. Kemudian yang kedua ada gerak semu, gerak yang sebenarnya diam namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Sama seperti tadi misalnya mobil. Kemudian ada pohon. Di sini ada pohon. Nah, pada saat mobil melewati pohon, pengamatnya kan orang yang ada di dalam mobil nih. Nah, si pengamat itu melihat seolah-olah pohonnya sedang bergerak, padahal yang bergerak itu adalah mobilnya. Itu yang dinamakan dengan gerak semu. Gerak yang benda yang sebenarnya diam namun teramati oleh pengamat seolah-olah sedang bergerak. Kemudian gerak menurut lintasan itu ada 3.
yaitu yang pertama gerak lurus, gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua gerak melingkar, gerak yang lintasannya berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Kemudian yang ketiga gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas gerak lurus terlebih dahulu. Nah, dalam gerak lurus itu ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah jarak dan perpindahan, ya. Jarak dan perpindahan. Oke, yang pertama jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh selama benda bergerak. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan terhadap posisi awal tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Nah, singkatnya seperti ini. Misalnya, benda bergerak dari A menuju ke B sejauh 10 meter, kemudian bergerak ke C sejauh 8 meter, kemudian bergerak ke D sejauh 10 meter. Maka berapakah jaraknya dan berapakah perpindahannya? Nah, kalau menghitung jarak itu karena panjang lintasan yang ditempuh, maka jarak yang ditempuh itu sejauh 10 meter tambah 8 meter tambah 10 meter. Berapa jadi? Ya, 28 meter. Nah, sedangkan perpindahan itu berarti perubahan kedudukan terhadap posisi awal. Posisi awalnya ada di A. Yang dilihat posisi akhirnya ada di D. Maka besarnya perpindahan hanya melihat posisi D dengan posisi A. Ini saya tarik garis. Berapa di sini? Nah, jadi perpindahannya hanya melihat D dengan A, yaitu sebesar 8 meter. Nah, dari sini kira-kira paham ya? Oke, itu jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua ada kelajuan dengan kecepatan. Kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh setiap waktu, sedangkan kecepatan itu adalah besarnya perpindahan setiap waktu. Nah, dirumuskan kalau kelajuan yang ini, kelajuan V sama dengan S per T, sedangkan kecepatan itu ini dibacanya adalah sigma. Sigma itu penjumlahan atau pengurangan sigma S per sigma T. Nah, supaya lebih gampang nanti saya beritahu cara menghafalnya untuk antara kelajuan dengan kecepatan. Nah, di sini perbedaan antara jarak, kelajuan, kemudian perpindahan, kecepatan. Kalau jarak itu hanya memiliki besar saja atau nilai saja, disebut sebagai besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu memiliki besar dan arah, yaitu disebut sebagai besaran vektor. Nah, untuk mempermudah antara perbedaan kelajuan dengan kecepatan, yang kalian perhatikan adalah di sini. Kelajuan itu ada huruf J-nya. J berarti adalah jarak. Sedangkan kecepatan itu ada huruf P-nya. P berarti perpindahan. Itu yang membedakan antara kelajuan dengan jarak. Kita langsung ke contoh soalnya nih. Andi bersepeda ke timur sejauh 200 meter, kemudian bergerak ke selatan
10 meter, lalu bergerak lagi ke barat 200 meter. Besar perpindahan dan jarak yang ditempuh. Nah, ke timur sejauh 200 meter. Nih, timur 200 meter. Kemudian bergerak ke selatan. Ke selatan kalau di peta berarti ke bawah ya. Ke selatan sejauh 100 meter. Kemudian bergerak lagi ke barat sejauh 200 meter. Ke barat 200 meter. Berapakah besar perpindahannya? Tadi kalau perpindahan berarti kita hanya melihat posisi awal, ini awalnya, dan posisi akhirnya di sini. Berarti besar perpindahannya itu adalah 100 meter. Ke arah mana? Ke arah selatan. Ke selatan. Nah, tadi ingat kalau perpindahan itu ada arahnya. Sedangkan jarak, kalau jarak berarti jumlah semuanya. Panjang lintasan yang ditempuh 200 tambah 100 tambah 200, yaitu sebesar 500 meter. Kemudian yang berikutnya, Budi berlari ke selatan 52 meter, ke barat 16 meter, dan ke utara 40 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah jarak dan perpindahan Budi. Kemudian yang B, kelajuan dan kecepatan Budi. Yang pertama kita gambarkan dulu. Ke selatan. Ke selatan 52 meter. Kemudian ke barat 16 meter. Kemudian ke utara 40 meter dalam waktu 20 detik. Jaraknya yang pertama, jaraknya berarti 52 tambah 16 tambah 40. Berapa ini? 52 tambah 16 70. Maaf, 68 108 meter. Kemudian perpindahan itu berarti dilihat dari posisi awal dengan posisi akhir. Nah, posisi awalnya seperti ini nih, membentuk seperti segitiga siku-siku. Nah, berarti di sini adalah 16 meter. Di sini berarti 52 kurangi 40 itu adalah 12 meter. Maka di sini berapa? Ya, berarti kita menggunakan segitiga siku-siku. Misalnya ini adalah A, B, C, maka AC itu sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat itu berarti 144 tambah 256 sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 itu adalah 20 meter. Jadi besarnya perpindahan itu adalah 20 meter. Ini yang A. Jaraknya 108 meter, perpindahannya 20 meter. Sekarang yang B, kelajuan. Kelajuan tadi ingat ada huruf J, berarti kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 108 dibagi waktunya 20 sekon. 108 dibagi 20
5,4 meter per sekon. 5,04 meter per sekon. Sedangkan kecepatan itu berarti P perpindahan dibagi waktu. Besar perpindahannya 20 sama dengan 20 dibagi waktunya 20 sekon. 20 dibagi 20 1 meter per sekon. Nah, itu adalah perbedaan antara jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Oke, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.